Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib, para kiai serta juga para asatid, akhina fillah al-habib Idrus Maula Khailah wal habib Salim Maula Khailah wal habib Ali Ridha Al-Kaf, serta juga guru kita Al-Ustadz Saifuddin Mu'ti, serta juga yang kami muliakan sahibul bait Abah Soleh sekeluarga. Alhamdulillah, pada sore hari ini menunggu waktu berbuka atau menjelang berbuka pembacaan maulid yang dibaca dan juga kajian ilmu. Karena memang menunggu berbuka itu menunggu paling gak kanti biasanya. Kalau ada pertanyaan, adzan apa yang paling dinteni di bulan Ramadan? Adzan apa kira-kira? Adzan maghrib. Kalau seumpama musola pinggiri omai sampean atau mungkin masjid pinggiri sampean, adzan maghrib telat diseneni sak kampung balik. Tapi lek zuhur telat gak masalah, telat 10 menit zuhur, atau asar telat 5 menit, tapi maghrib ditunggu. Karena memang tidak ada kegembiraan dan juga kebahagiaan ketika akan berbuka bagi orang yang berpuasa. Seperti yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaim farhatani, bagi orang yang berpuasa akan memiliki 2 waktu kegembiraan. Farhatun inda iftarihi, kegembiraan ketika dia akan berbuka. Adzan jam ini ditunggu-tunggu, mulai jam 3, kapan setengah 6, setengah 5 dinteni ditunggu. Sampai kalau ingin bukti adzan maghrib itu sangat ditunggu-tunggu, coba kalau 1 Syawal riyoyo, maghrib biasa sudah. Tapi kalau puasa, maghrib sangat ditunggu. Kebahagiaan yang Allah berikan memang di dalam hadis Nabi. Kalau sampai lihat ingin bukti, ada orang ndak puasa tapi ikut tidak makan. Contoh, ada perempuan datang bulan, ada perempuan datang bulan tidak puasa, atau ada orang lupa niat. Jadi ingat ya, kalau ada orang lupa niat itu wajib imsak, dan juga dia tidak boleh dan dia wajib menggodoi. Sehingga hati-hati dengan urusan niat. Nah, bagaimana kalau taklid Imam Malik? Ada aturannya juga, mengikuti Imam Malik di dalam aturan puasanya. Nah, kalau ada orang niat, hingga biasanya kalau kita Ramadan, kita itu biasanya dituntun. Kalau sudah tarawih, nawaitu shoma ghadin, supaya tidak lupa. Dan niat itu walaupun sampai niat maghrib sah. Maghrib sudah niat puasa untuk besok sah. Tapi kalau lupa tidak niat, wajib al-imsak, wajib sampean imsak. Sama dengan orang berpuasa, tapi waktu dia itu maghrib tidak mungkin akan mendapatkan kegembiraan seperti orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa itu Allah jadikan kegembiraan di waktu berbukanya kegembiraan yang sangat bahagia, dan di waktu dikabulkan doa, yaitu waktu berbuka puasa. Sehingga ketika berbuka kita tidak lupa untuk mengikuti bagaimana ajaran dan juga apa yang disyariatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berbuka kalau bisa menggunakan dengan pertama yaitu kurma. Kalau mungkin kurma ada rutop, lebih afdal rutop dulu. Kalau ada air zam-zam dulu. Fama'u zamzamin, pertama air zam-zam, setelah itu rutop. Kalau tidak ada kurma. Kalau makan kurma itu usahakan sunnah ganjil. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala witrun yuhibbul witro. Makan kurma ganjil. Sampean makan 1, kepingin tambah, jangan 2, 3. Sampean 3 ingin tambah, jangan 4, 5. Tapi jangan 99, gak buko sampean. Jadi yang dinamakan ganjil ya cukup paling 3, 5. Kemudian ketika sudah berbuka atau sampean sudah makan sedikit kurma, kemudian air putih, jangan lupa kita juga untuk berdoa karena memang waktu ijabah. Biasa kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabad dhama
wabtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, bagimu saya berpuasa. Doa ini mengajarkan untuk kita ikhlas kepada Allah. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, bagimu saya berpuasa. Karena memang ibadah itu hanya karena Allah. Apa artinya ikhlas? Ada yang mengatakan ikhlas itu al-amalu lillahi wahdah. Ikhlas itu beramal hanya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena makhluk, tapi hanya karena Allah. Ada yang mengatakan apa itu ikhlas? Ikhlas itu istiwa'ul madhi wa dhammi. Ikhlas itu adalah samanya dicaci dan dipuji. Ada yang mengatakan ikhlas seperti itu. Sampean ibadah tidak dipuji tanpa dicaci, akhirnya sampean wurung nggak ibadah, itu berarti tidak ikhlas sampean. Yang namanya ikhlas itu sama dipuji dan dicaci. Lihat Uwaisul Qarani. Uwaisul Qarani itu ibadahnya, ibadah beliau tidak ada mungkin zaman sekarang bisa ibadah seperti Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu kalau sudah mau maghrib, beliau mengatakan hadhihi lailatul ruku, ini malam ruku. Ketika sudah malam, rukuknya sampai subuh. Masya Allah. Duduk rokok sampai subuh, duduk rukuknya beda titik. Rukuknya sampai subuh. Besok lagi beliau mengatakan hadhihi lailatus sujud, ini malam sujud. Kalau sudah qiyamul lail, sujud sampai subuh. Itu Uwais Al-Qarani tidak pernah ganggu orang, ibadahnya top. Kalau seumpama sudah kerja cuma ngumpulkan biji kurma, separuh yang dia punya disodakohkan. Kemudian dia mengatakan, ya Rob, kalau ada orang yang mati kelaparan, jangan engkau hisab kami. Tidak pernah ganggu orang, ibadahnya kayak gitu. Satu kampung tidak ada yang menghormatinya. Sak kampung, ojo maneng tonggoi, sak kampung tidak ada yang menghormati. Sampai kadang-kadang kalau ke masjid itu dilempar batu oleh anak-anak kecil, dibuat mainan sama anak kecil. Apa kata Uwais Al-Qarani? Kalau sampean harus memang mau melempar saya, lempar dengan batu kecil biar tidak ganggu ibadah saya. Walaupun tidak ada yang muji, semuanya mencela, tapi tidak kurang ibadahnya Uwais Al-Qarani. Sehingga ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dan denganmu ya Allah aku beriman. Karena iman kita bisa berpuasa. Karena memang ibadah puasa itu beda dengan sholat. Kalau ibadah sholat itu ada gerakan yang orang itu ingat bahwa dia sholat. Sehingga kalau orang makan banyak lupa dalam sholat, batal. Ya, makan lupa dalam sholat batal. Tapi kalau makan banyak dalam puasa tidak batal. Karena perbedaan sholat dengan puasa. Lali seumpama jam 8 lali, biasa sarapan moro-moro isu jam 8 mangan sekorawon rong piring. Poso-poso. Mari ngono teh anget, sak kerupuk entek mari ngono baru lali. Ya Allah rek lali julekno teko mburi. Gak lali lek rong piring iki. Jadi kalau memang lupa memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak apa-apa. Karena memang puasa itu orang tidur puasa, orang kerja puasa, orang hadir majelis puasa. Seumpama sampean biasa majelis ono aqua diombe, lali ya Rabbi sholli ala, lupa sore. Nah namanya lupa. Nah sehingga ibadah puasa ini adalah ibadah yang memerlukan iman. Bayangkan hadirin, 11 bulan sampean kalau sudah jam mantun sholat subuh, sampean kopi sak rotini, jam 8 sarapan, jam 12 weteng iki luwih maneng mangan awan, sore kadang-kadang sik kopi karo apa? Karo roti-roti terus. Tapi begitu bulan puasa dari subuh sampai maghrib tidak makan apapun, ini karena iman meninggalkan makanan, sehingga pahalanya orang puasa itu Allah yang akan memberikan pahalanya. Fa innahu li wa ana ajzi'u bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kenapa? Yada'u ta'amahu wa syarabahu li ajli. Karena mereka meninggalkan makan dan minum hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Kalau sampean buka, kalau sampean doa, sampean hayati maknanya itu lebih mulia
Di dalam doa buka sampean dan kita ini diajarkan untuk syukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Coba sampean lihat, wa ala rizkika aftartu, dan atas rezekimu ya Allah saya berbuka. Kita ini berbuka karena rezeki dari Allah. Walaupun keringatnya sampean, tapi yang memberikan rezeki itu bukan keringat sampean tapi Allah. Dan seseorang itu kalau memang tahu yakin bahwa rezeki dari Allah, itu termasuk tandanya iman. Karena disebutkan as-siqah birizkin minallah, itu termasuk iman. Percaya yakin rezeki itu yang memberi Allah, itu iman. Wa ala rizkika aftartu. Coba sampean pikir, kadang-kadang sampean makan kurma, kurmanya kurma Mesir, kadang kurma ajwa, padahal sampean juga tahu nandur kurma. Sampean ya tidak pernah ngelihat kebunnya kurma yang sampean makan, moro-moro tutuk nang pandaan, tutuk nang sampean, sampai karena apa? Rezeki yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kudu yakin semuanya sudah diatur oleh Allah. Kemudian dhahabad dhama, telah hilang rasa haus. Telah hilang rasa haus. Orang kalau sudah minum, kalau buka, dhahabad dhama, telah hilang rasa haus. Disebutkan di dalam doanya hilang rasa haus. Hilang rasa haus. Biasanya kalau poso sing nemen itu hausnya apa laparnya? Loro-loro sing kena. Biasanya sing nemen ini memang hausnya. Sehingga kalau sudah minum itu hilang rasa haus, tidak disebutkan dhahabal ju', telah hilang rasa lapar. Sehingga di dalam neraka, penduduk neraka itu ketika disiksa mereka minta minum. Penduduk neraka itu ketika disiksa minta minum. Wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Diberi minum penduduk neraka, tapi minuman yang sangat panas seperti timah panas, wal iyadu billah. Kalau di dunia para hadirin, wong sing gak poso karo sing poso ngombe tetep banyune seger kabeh. Di dunia orang yang gak sholat sama yang sholat sarapan podo enak kabeh. Mungkin bisa kumpul jagongan bareng, wong sing di dunia gak sholat karo sholat jagongan bareng bengi sik saged. Atau mungkin si jine poso gak poso riyoyoan bareng podo gawe kelambi riyoyo sik saged kumpul. Tapi kelak di akhirat Allah katakan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah wahai orang-orang yang mujrimun, orang yang suka maksiat. Hei wong sing gak poso, hei wong sing ninggal nok salat, ojo kumpul karo wong sing salat, ojo kumpul karo wong sing poso di dunia, meninggalkan makan dan minum hanya karena Allah. Allah akan pisah tempatnya. Farigun fil jannah wa farigun fis sa'ir. Ada kelompok yang diletakkan oleh Allah di surga dengan kenikmatannya, ada kelompok diletakkan di neraka dengan adabnya. Dhahabad dhama wabtalatil uruq, dan telah kencang yang telah kencang yang namanya urat nadi. Sing jenenge urat-urat niki sampean lek wis buka kenceng kabeh nggih napa mboten? Kadang-kadang orang kalau sudah buka dijak ngomong iki nyambung enak weteng wis wareg. Coba jam 3 kadang gak nyambung, apa maksudnya sampean? Ping 3 diterangno gak iso. Begitu sudah buka enak kabeh. Memang yang namanya makanan itu juga membantu untuk bertakwa kepada Allah. Saya mau tanya, hukumnya makan itu apa? Hukumnya makan. Apa hukumnya makan? Sunnah, makruh, wajib. Apa hukumnya makan? Hah? Koyok sholat 5 waktu ngono. Berarti gak mangan dosa. Atau sunnah? Atau makruh? Memang paling enak meneng. Selamat wong meneng gak jawab. Jadi hukumnya makan itu mubah. Tapi kalau sampean itu makan untuk kuat taat, niat kuat taat di dalam ibadah, makannya sampean itu ibadah. Wa inna wa bi aklihi gua li taatillahi lahu magad nawa. Kalau ada orang makan diniati untuk kuat ibadah, berarti makannya tadi dinilai ibadah. Jadi waktu makan orang dulu kalau ngajari anaknya itu makan diajari niat dulu. Nak mau makan, ayo niati makan apa? Oh niatnya makan kuat ibadah bah.
saya niat makan untuk kuat ibadah, saya niat makan untuk bisa majelis ilmu. Iki orang dulu. Saiki enggak, kadang-kadang ibu ndulang anake, "Ayo nak mangan nak, cek iso koyo dadi Superman." Waduh, ngawang temen tiba ya anake. Karena niatnya sudah gak tepat, niatnya bagus. Untuk apa? Untuk kuat ibadah. Dhahabad dhama wabtalatil uruk, yang penting di dalam doa tersebut wa thabatal ajru insyaallah, dan akan tetap yang namanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pahala yang penting. Sehingga apa yang bisa diambil di dalam pelajaran di waktu berbuka? Manusia itu kadang-kadang menggebu-gebu sebelum berbuka, betul? Sampean kalau buka itu menggebu-gebu, semua mau dimakan kadang-kadang. Lihatan, orang kalau pakai sepeda motor, kalau ingin takjil, begitu melaku swidak moro ngerem dadak nopo ketok es teler mandek, mari ngono ketok gorengan mandek, kayaknya mau dimakan semua, tapi ternyata bukan seperti waktu jam 5. Begitu juga manusia di dunia kadang-kadang menggebu-menggebu, tapi semuanya adalah untuk urusan akhirat. Dan disebutkan man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan berbuka orang yang berpuasa, maka Allah akan berikan pahala seperti berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan puasa kita ikhlas liwajhillahil karim. Dan juga yang penting, alhamdulillah malam hari ini malam 19, berarti besok sudah malam Ashrul Awakhir. Rasulullah kalau sudah masuk 10 akhir, syadda mi'zarah, mengencangkan ikat pinggangnya, kinayah lebih giat di dalam ibadah. Itu Rasulullah. Bukan hanya ibadah sendirian, wa aigadha ahlah, istrinya dibangunkan untuk apa? Untuk sama-sama beribadah, menghidupkan malam bulan Ramadan, menghidupkan malam-malam Ashrul Awakhir, sehingga yang diinginkan adalah mendapatkan satu malam yang penuh barokah. Saking barokahi malam tersebut melebihi kemuliaan 1000 bulan. Malam apa? Yaitu malam Lailatul Qadar yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga mudah-mudahan ya Rabbana ya Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita di dalam bulan Ramadan ini mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ya Rabbana ya Karim, hajat kita Allah kabulkan, hajat sahibul bait Allah Subhanahu wa ta'ala juga kabulkan dengan niat seperti ini. Dan mudah-mudahan ya Rabbana ya Karim, di dalam waktu-waktu bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat. Hati kita selalu tergerak untuk membaca Al-Quran, hati kita selalu tergerak untuk menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan. Sehingga ya Rabbana ya Karim, mudah-mudahan Allah juga takdirkan kita mendapatkan Lailatul Qadar allati hiya khairum min alfi syahr. Amin ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.